Ini di belakang. Mulai lagi. Jadi sebenarnya apa? Pengumuman dari Pak Presiden aja. Aduh. Ya, warga serentak ya bakalan supaya ke warung itu. Kemarin hujan kaca saya 16. Mundur yuk biar dapet yuk. Terjauh yuk. Yo, panas ya, panas. Mundur yuk. Yang lebar-lebar yuk. Yuk, mundur yuk. Lah itu gimana orangnya ini? Yang sidak sebelah mana ya? Setting yang rapi aja, bilang dari luar yuk. Yang rapi. Nyangkut Pak, dari Bang. Yang rapi yuk. Dulu yuk, biar rapi yuk. Biar rapi yuk. Di zoom. Ayo. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV, pemirsa. Saat ini yang Anda saksikan adalah kegiatan pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang melakukan sidak distribusi LPG 3 kg yang kita tahu bahwa belakangan ini menjadi sorotan publik mengingat kelangkaan yang dianggap masyarakat terjadi. Tapi memang beberapa kali dikonfirmasi ke Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini bukan kelangkaan, melainkan adanya upaya penataan distribusi gas LPG 3 kg atau gas melon yang penyebarannya selama ini terjadi di masyarakat. Untuk itu, pemerintah melalui Menteri SDM pada saat itu mengambil kebijakan untuk kemudian para pengecer ini bisa mendaftarkan diri sebagai sub penyalur, begitu pemirsa, atau sub pangkalan, sehingga harganya ini nanti bisa lebih murah dibandingkan dengan harga yang saat ini beredar di pasaran. Mengatasi polemik tersebut, pemirsa, berkembang lagi ada keputusan atau instruksi langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini tepatnya kemarin yang meminta agar kemudian pengecer bisa kembali menjual gas LPG 3 kg atau gas melon ini agar dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat ketimbang masyarakat harus menuju atau antre selama berjam-jam di pangkalan resmi yang saat ini kemudian yang pada saat itu ditujukan sebagai satu-satunya tujuan untuk masyarakat bisa mengakses gas LPG 3 kg. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan pemirsa, apakah dengan sudah diberlakukannya kembali pengecer bisa menjual gas LPG 3 kg, kita akan sama-sama pantau bagaimana kemudian di sejumlah pengecer atau warung-warung pemirsa di permukiman warga ini apakah sudah ada stoknya gas LPG 3 kg secara banyak begitu jumlahnya atau justru masih mengalami kelangkaan pemirsa. Yang ini akan dijawab langsung melalui sidak yang dilakukan oleh pimpinan dan juga anggota Komisi 6 DPR RI. Mas bisa pura-pura ambil galon nggak? Ini kayak tukang galon bawa galon. Kok galon? Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidak yang dilakukan oleh anggota Komisi 6 DPR RI, kita bergabung bersama rekan jurnalis Metro TV Rizky. Selamat pagi Rizky, bisa Anda gambarkan saat ini sedang berlangsung kegiatannya seperti apa dan siapa saja dari anggota Komisi 6 DPR RI yang hadir dalam sidak? Baik Anggi dan juga pemirsa, betul sekali bahwa saat ini Komisi 6 DPR RI sedang melakukan sidak mengenai gas LPG 3 kg di masyarakat dan memang saat ini tadi untuk pimpinan DPR RI yang datang itu tadi ada dari Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko, kemudian juga pimpinan dari Komisi 6 DPR RI yaitu Andre Rosiade dan juga anggota Komisi 6 Kawendra Lukistian. Dan memang saat ini untuk yang
untuk sidak pertamanya ini tadi dilakukan di pangkalan gas LPG 3 kg yang ada di Kemanggisan untuk pangkalan Rizky. Tadi juga Sumidasko dan juga beserta pimpinan lainnya itu berusaha untuk melihat mengenai stok dari LPG gas 3 kg dan juga bertanya mengenai harga yang ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga Pertamina atau masih mahal gitu. Karena ini seperti yang kita tahu bahwa gas subsidi ini telah diberikan subsidi oleh gas LPG 3 kg ini telah diberikan subsidi oleh pemerintah, yang mana untuk harga eceran tertingginya yang harusnya didistribusikan ke masyarakat itu sebesar Rp19.000 seperti yang dikatakan oleh Menteri ISDM yaitu Bahlil Lahadalia waktu menyidak di salah satu pangkalan gas LPG 3 kg yang ada di Kemanggisan. Dan jika Anda bisa saksikan di layar kaca Anda saat ini untuk pimpinan Komisi 6 DPR RI itu sedang melakukan sidak di sub pangkalan gas LPG 3 kg yang mana ini merupakan warung pengecer yang biasanya itu menjual di harga 22.000 sampai 25.000, tapi saat ini ia menjual di harga 19.000 sesuai dengan perintah yang diperintahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian ISDM untuk harga eceran tertingginya yang harus didistribusikan ke masyarakat itu sebesar Rp19.000. Dan ini juga untuk prosesnya sendiri nantinya para pengecer ini, Anggi dan juga pemirsa, mereka yang tadinya dibatasi dan juga diberlakukan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu di sistem online single submission atau OSS, kemudian mengisi NIB atau nomor induk berusaha dan kemudian mengisi NIK atau nomor induk kependudukan, tapi saat ini sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan distribusi gas LPG 3 kg ini ke masyarakat agar lebih mudah, sehingga untuk para pengecer yang memang menjadi garda terdepan pendistribusian tabung LPG 3 kg ke masyarakat itu otomatis statusnya langsung dinaikin menjadi pangkalan oleh pemerintah Indonesia, yang mana saat ini di Indonesia sendiri itu sudah ada sekitar 370.000 subpangkalan yang saat ini sudah statusnya menjadi subpangkalan di Indonesia. Maksud kami 370.000 pengecer yang saat ini statusnya sudah naik menjadi subpangkalan di Indonesia. Anggi. Baik, Rizky Nazia, kalau Anda amati dari warung-warung atau kemudian dari pengecer yang sudah naik statusnya menjadi sub penyalur ini, apakah memang stoknya sudah memadai dan apakah ada terjadi antrean misalnya di masyarakat terkait dengan akses gas LPG tersebut? Juga pemirsa, betul sekali untuk gas LPG 3 kg saat ini untuk distribusinya itu stoknya sudah mulai merata di masyarakat. Saat ini sudah tidak terlihat lagi adanya antrean karena memang untuk gas sendiri untuk stoknya distribusinya itu aman untuk didistribusikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan saat ini kita sedang menuju ke sub pangkalan, maksud kami ke pangkalan LPG gas 3 kg kedua, yaitu di pangkalan Kevin. Ini merupakan pangkalan yang sama seperti yang dilakukan sidak oleh Menteri ISDM sebelumnya. Dan di sini nanti juga dari pimpinan Komisi 6 DPR RI akan melihat secara langsung mengenai stok dan juga harga eceran tertinggi yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Yang mana ini kalau misalkan kita lihat ya, Anggi dan juga pemirsa, terdapat perbedaan memang untuk harga yang diberikan di sub pangkalan yaitu sebesar Rp16.000 per tabung. Namun ketika memang tabung gas ini sudah namun ketika tabung gas ini nantinya sudah diberikan ke pengecer atau subpangkalan, nantinya harganya akan naik tergantung wilayah masing-masing. Dan untuk wilayah Jakarta sendiri ini terdapat ini harganya itu sebesar Rp19.000 per tabung, Anggi. Baik, setelah dari kawasan ini apakah nanti akan melanjutkan sidak ke sejumlah wilayah lain? Ya, baik Anggi dan juga pemirsa, untuk
infonya sendiri nantinya pimpinan Komisi 6 DPR RI itu hanya akan kalau sesuai jadwal proyeksi awal ini hanya akan dilakukan di sekitar di satu titik yaitu wilayah DKI Jakarta saja. Namun jika memang ada perubahan nanti akan kami update kembali kepada pemirsa untuk melihat secara langsung apakah nantinya pimpinan Komisi 6 DPR RI ini akan melakukan tinjauan di titik lainnya atau di daerah lainnya seperti Menteri ISDM kemarin yaitu di wilayah Jakarta dan juga Depok atau bagaimana, Anggi. Dan sepertinya Anggi ini kami dari awak media sedang melakukan blocking untuk nantinya akan ada konferensi pers yang akan dilakukan oleh pimpinan Komisi 6 DPR RI di Pangkalan Kevin ini atau di Pangkalan gas LPG 3 kg kedua ini. Baik, Rizky dengan Jason di studio. Rizky, apakah Anda juga mengamati masih ada pengecer-pengecer atau warung-warung yang belum naik statusnya dari pengecer ke sub penyalur atau sub pangkalan resmi? Ya, baik Jason juga pemirsa untuk warung-warung yang ada di titik di tempat saya berada yaitu di Palmerah sendiri saat ini itu statusnya sudah otomatis naik menjadi sub pangkalan. Setelah sebelumnya itu mereka dibatasi untuk menjual gas LPG 3 kg dan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di website OSS atau Online Single Submission. Seperti itu, Jason. Dan ini kita sedang lihat secara langsung bahwa pimpinan 6 komisi pimpinan 6 pimpinan Saya bakalan itu kan rata-rata jam 2 tutup jam 3 tutup. Nah ini kalau biasanya per tiap hari habis jam berapa? Gak tentu Mak, karena yang beli kan kadang-kadang darinya pagi kita mungkin agak cepet. Kalau di dropnya? Kadang-kadang pagi. Pagi drop? Ya. Ya agak siang udah habis. Ya. Biasanya ngambil rata-rata sepangkalan atau pengecer gitu rata-rata. Kalau sementara ini saya kasih baru 22 Pak Pak. Belum. Karena kan masih kemarin belum boleh pengecer untuk ngambil kan. Sekarang udah boleh. Ya, makanya. Ya. Sekarang udah boleh. Ya. Kayak apa namanya nggak ada itu ya Pak. Ya siap Pak. Oke. Ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, bentar Pak. Kita mau nonton kemana kan? Sini Pak, dekat sini. Atur depan. Atur depan lah. Pelan-pelan. Di bawah. Oh ya. Kacau. SCTV belum nih? SCTV belum. Beres. Woi, munduran itu. Munduran aja yuk, woi. Munduran dong, woi. Pakai zoom aja. Zoom. Mundur dikit. Biar pas. Kabelnya, Bang. Bentar. Kabel. Bentar, rapin dulu. Margaret kepencet.
Ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Pada tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat, itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Ya. Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan 16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat 19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus. Saya mau cek ke kedai ya Pak, di beberapa eceran di kedai itu belum tahu Pak caranya bagaimana jadi subpangkalan dan Ya, jadi tadi saya sudah tanyakan bahwa nanti akan ada tim yang turun di situ untuk melakukan sosialisasi. Dan tadi saya juga tanya, caranya juga nggak sulit, tinggal didata bahwa selama ini berjualan, kemudian mengisi satu form kalau saya nggak salah, termasuk perjanjian untuk menjual tidak boleh mahal kalau nggak salah begitu. Bang, ini harganya untuk di Jakarta aja atau daerah juga? Karena dilaporkan ada daerah Semarang dan di daerah Jawa lainnya. Ya tentunya kan kalau di daerah itu disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan wilayah masing-masing. Ya kan kita tahu bahwa kemudian subpangkalannya juga ada yang misalnya di seberang sungai atau di mana, dan itu kita akan minta supaya juga per daerah itu juga ada satu standar. Demikian. Pak, ini tetap pakai KTP atau gimana Pak bagi warga yang mau beli di subpangkalan Pak? Kemarin Pak Fahri bilang tetap pakai KTP Pak. Ini nggak Pak? Pakai KTP? Iya. Untuk DKI sendiri katanya Pak mau ada kenaikan lagi Pak? Gas di DKI. Kenapa? Untuk ada di DKI katanya akan naik lagi gas. Jadi gini Mas, HET-nya itu kan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu yang perlu diketahui, setiap kota, kabupaten maupun provinsi ada yang berbeda-beda tergantung HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke? Baik. Menteri ESDM rencananya kapan kembali akan dipanggil oleh DPR? Kenapa? Menteri ESDM, Pak Bahlil, apakah ada rencana untuk dipanggil lagi? Ada rencana? Teman-teman 12 biasanya. Oh, iya. Teman-teman 12. Kalau dari 12 pimpinan ada ya? Saya belum dapat infonya. Nanti kita koordinasi. Soal pengecer nakal yang ada sanksinya nggak Pak? Ya tentunya kalau kan sekarang sudah nggak ada pengecer, yang ada kan subpangkalan. Nah subpangkalan itu kan nanti akan mengisi beberapa pernyataan, dan jika kemudian ternyata terbukti melanggar tentu akan ada sanksinya. Ya. Cara menjangkau subpangkalan itu seperti apa Pak? Sosialisasinya kan banyak tuh Pak, subpangkalan kemarin ada lebih dari berapa ratus ribu gitu. Ya nanti sedang dirumuskan oleh SDM. Oke. Demikian. Siap. Terima kasih teman. Baik, terima kasih. Ini kabel. Ini siapa ya? Metro. Pemirsa, baru saja kita mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam sidak yang dilakukan. Ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, bahwa stok gas LPG 3 kg ini sudah dinyatakan lancar, baik itu dari pangkalan ke subpangkalan hingga dari subpangkalan ke masyarakat. Dan untuk harga yang diterapkan dari subpangkalan ke masyarakat, yaitu ditetapkan Rp19.000. Namun memang ada sejumlah evaluasi yang masih harus dilakukan, yakni terkait dengan sosialisasi untuk para pengecer ini yang harus nantinya mengisi form pernyataan. Dan jika terbukti nanti ada pelanggaran yang dilakukan dari poin-poin yang termaktub atau tercantum dalam form tersebut, maka nantinya akan ada sanksi yang diberlakukan. Sementara itu juga terkait dengan pertanyaan apakah
setiap daerah ini harga yang diterapkan itu bisa berbeda-beda. Tadi juga sudah ditambahkan lagi oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade yang menyatakan bahwa untuk harga eceran tertinggi itu ditentukan oleh masing-masing daerah pemirsa. Jadi bisa berbeda-beda setiap daerah terkait dengan harga yang ditetapkan atau harga yang bisa dijangkau oleh masyarakat untuk bisa mengakses dari LPG 3 kg tersebut. Langsung otomatis atau daftar dulu sih, nanti aku mau cari aja. Pemirsa, kami informasikan kembali bahwa tadi sudah dilakukan sidak oleh pimpinan DPR RI. Yang sudah hadir dalam sidak tersebut adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga anggota Komisi 6 DPR RI yang meninjau sejumlah subpangkalan atau subpenyalur pemirsa di wilayah Jakarta, yang mana sudah dinyatakan bahwa untuk stok gas LPG 3 kg ini sudah lancar dan stoknya tersedia aman, baik itu dari pangkalan resmi ke subpangkalan dan juga baik dari subpangkalan langsung ke masyarakat. Untuk harga yang diterapkan sendiri pemirsa Rp19.000 untuk harga yang bisa dibeli oleh masyarakat. Dan kemudian kalau ditanya harga eceran tertinggi di setiap daerah ini nantinya juga bisa berbeda-beda pemirsa. Jadi setiap daerah tidak tentu bisa sama Rp19.000. Dan menurut informasi yang sudah disampaikan tadi oleh jurnalis Metro TV Rizky Nazia di lapangan, bahwa tidak ada terjadi antrean masyarakat untuk bisa mengakses gas LPG 3 kg tersebut. Dan saat ini adalah sudah ada ribuan pemirsa yang statusnya ini sudah naik pemirsa, baik dari pengecer ke subpenyalur atau ke subpangkalan resmi. Yang mana untuk bisa mendapatkan status sebagai subpangkalan atau subpenyalur resmi ini, mereka harus mengisi form yang telah disediakan, harus ada proses administrasi yang diisi terlebih dahulu sebelum nantinya bisa resmi untuk bisa menjadi subpangkalan dan dapat diakses oleh masyarakat. Perbedaan antara menjadi pengecer dan subpangkalan ini sendiri pemirsa memang nantinya bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan harga yang bisa didapatkan. Jika selama ini jika menggunakan status pengecer atau warung-warung yang ada di permukiman warga, mereka biasa bisa menjual di atas Rp20.000 pemirsa. Namun dengan status sebagai subpangkalan, maka nanti pemerintah mempunyai otoritas untuk bisa mengatur harga jualnya nanti akan mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan. Yakni kalau di Jakarta bisa Rp19.000 untuk bisa dibeli oleh masyarakat. Udah dua. Demikian breaking news Metro TV kali ini pemirsa, dan saat lagi Selamat Pagi Indonesia akan melanjutkan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.